Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Biosolar B30. Kata-kata perkenalkan, saya Sri Kedua kali Sofia Syakira. Saya Muhammad Faisal Al-Bari. Saya Muhammad Faisal. Saya Muhammad Fajri. Saya Rizky Faizal. Materi yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian biosolar B30. Yang kedua, tujuan biosolar B30. Yang ketiga, pembuatan biosolar B30. Yang keempat, perbandingan biosolar B30 dengan sumber energi non-bio. Yang kelima, B30 mendukung prinsip kimia hijau. Yang keenam, jenis-jenis biosolar lainnya, serta yang terakhir akan ada kesimpulan. 30 adalah program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 30% biodiesel atau fatty acid methyl ester disingkat FAME maupun minyak nabati yang berasal dari kelapa sawit atau crude palm oil yang disingkat dengan CPO dengan 70% bahan bakar jenis solar yang menghasilkan produk biosolar B30. Tujuan pemakaian biosolar B30 dapat menjadi energi alternatif pengganti BBM. Tujuan utamanya untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian sumber daya energi yang ada di Indonesia, mengangkat nilai jual industri kelapa sawit, dan menghasilkan pembuangan yang relatif lebih bersih sehingga dapat mengurangi emisi karbon. Penyebab pemakaian biosolar B30. Pertama, mencegah habisnya minyak bumi. Kedua, mengangkat nilai jual industri kelapa sawit. Ketiga, mengurangi pembuangan asap kotor. Bagaimana biosolar B30 dibuat? Biosolar B30 merupakan hasil pencampuran solar dengan minyak nabati yang berasal dari minyak kelapa sawit. Sebelum bercampur dengan solar, minyak kelapa sawit bereaksi metanol dan etanol dengan katalisator NAL atau KOH untuk menghasilkan FAME. FAME merupakan campuran monoalkil dari produksi biodiesel senyawa ester rantai panjang asam lemak yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Kemudian FAME disalurkan ke titik penerimaan BBM. Sebelum itu, kualitasnya diuji untuk memenuhi standar dan siap memasuki tahap pencampuran. Bahan-bahan pembuat biosolar melalui proses yang berbeda untuk menghasilkan biosolar. Proses-proses tersebut yaitu yang pertama, direct use and blending serta gambarnya. 2. Micro-emulsion serta gambarnya. Dan ketiga, thermal cracking pyrolysis serta gambar yang sudah ditandai. Cara paling umum dalam pembuatan biosolar B30 adalah transesterifikasi. Proses pembuatan biodiesel dari CPO mutu standar, transesterifikasi dilakukan hanya satu tahap. Namun, dengan bahan baku mutu rendah, proses dilakukan dua tahap, esterifikasi dan transesterifikasi. Kalau esterifikasi, asam lemak bebas diubah menjadi metil. Ester katalisator yang digunakan bersifat asam. Sedangkan kalau transesterifikasi, trigliserida diubah menjadi metil. Ester katalisator yang digunakan bersifat basa. Dan ini adalah gambar reaksi transesterifikasi dan esterifikasi. Bahan baku pembuatan biosolar. Biosolar merupakan hasil pencampuran solar dengan minyak nabati yang berasal dari minyak kelapa sawit. Contoh buah atau biji tanaman yang dapat diolah sebagai biosolar selain kelapa sawit, ada buah kemiri, kacang tanah, biji kapuk, biji jarak pagar, dan nyamplung. Dan ini adalah peta konsep proses pembuatan biosolar. Bagaimana perbandingan dengan sumber energi non-bio? Perbandingan biosolar dan non-bio solar terdapat pada 1. Bahan dasar pembuatannya. Solar terbuat dari bahan dasar fosil atau minyak bumi, sedangkan biosolar terbuat dari bahan dasar yang berasal dari tumbuhan. 2. Kandungan energi. Karena tercipta dari tumbuhan, biosolar memiliki kandungan energi yang lebih sedikit daripada solar. Dengan perbandingan 11%, bisa dipastikan bahwa kandungan energi dalam solar lebih banyak. 3. Kadar sulfur dalam biosolar. Kandungan kadar sulfur jauh lebih rendah dari kadar sulfur pada solar. Hal ini membuktikan sekaligus menyebabkan biosolar memiliki kandungan energi eksplosif yang lebih rendah dari solar. 4. Kekuatan proses oksidasi. Dikarenakan biosolar memiliki kadar sulfur yang jauh lebih rendah, maka proses oksidasi dalam biosolar pun cenderung lemah. Ini adalah tabel perbedaan sumber energi bio dan non-bio. Serta pembahasan tadi, perbedaannya terletak pada bahan dasarnya, kandungan energinya, kandungan kadar sulfur, serta proses oksidasinya. Ini adalah grafik perbedaan sumber energi bio dan non-bio, yaitu grafik perbedaan produksi dan konsumsi dari sumber energi bio dan non-bio dari tahun ke tahun. Apakah biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau? Jawabannya adalah iya, mendukung. Karena biosolar B30 terbuat dari minyak nabati, yaitu dari tumbuhan kelapa sawit yang mendukung prinsip kimia hijau ke-7, menggunakan bahan baku terbarukan. Biosolar diselenggarakan sebagai wujud dari komitmen pemerintah dalam mengurangi gas rumah kaca sebesar 29% dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Ini adalah bukti foto bahwa biosolar mendukung prinsip kimia hijau.
Contohnya adalah mobil yang masih menggunakan bensin atau solar banyak menghasilkan asap yang kotor, sedangkan mobil yang menggunakan biosolar bisa meminimalkan asap yang kotor. Jenis-jenis biosolar. Selain biosolar B30 yang wacananya akan segera produksi, terdapat jenis-jenis biosolar lain yang juga melalui proses pengembangan sebagai pilihan sumber energi alternatif. Biosolar B30 campuran bahan nabati dengan bahan solar dengan komposisi 20% nabati, 80% solar. Biosolar B50 campuran bahan nabati dengan bahan solar dengan komposisi 50% nabati, 50% solar. Ini ada gambar dari jenis-jenis biosolar lain. Ada B10, B20, B30, serta B100. Ini adalah foto biosolar yang ada di sekitar kita. Sudah ada beberapa pom bensin di Indonesia yang telah menyediakan biosolar sebagai sumber bahan bakar kendaraan. Kesimpulan, B30 adalah program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 30% biodiesel atau fatty acid methyl ester atau bisa disebut dengan FAME dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar yang menghasilkan produk biosolar B30. Biosolar ini memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan bentuk energi lain, yaitu lebih mudah ditransportasikan, memiliki kerapatan energi per volume yang lebih tinggi, memiliki karakter pembakaran yang relatif bersih dan ramah lingkungan, serta mendukung prinsip kimia hijau ke-7 yaitu menggunakan bahan baku terbarukan. Sumber informasi yang kami gunakan berasal dari solarindustry.com, katadata.co.id, brainly.co.id, serta slideshare.net. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.